Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du hadratul afadil para jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah. Mungkin jemaah kerawan kita dipundadosaken Allah kerawan ingkang barokah, kerawan ingkang dadosaken kita semakin bertambah usia, semakin bertambah saleh, semakin sae, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu rahimakumullah, ing mriki kula menyampaikan tentang masalah sejarah at-tasyrik' wal kitab yuniko tarikh tasyrik' Islami terkait kali yuniko Gusti Allah menurunkan Al-Quran dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mriki dipunceritakan al-kitabu wal Quran wa huwa ajalun min ayyuqrafa. Al-Quran niku kitab ingkang dipun turunaken paling mulya, paling agung tinimbang barang sing kula kari panjenengan kertosi ing dunya Al-Quran. Mangane enten ingkang mriwayataken Al-Quran niku paling bagus-bagus wirid. Wonten kitab Irsyad Ibad dipun terangaken Al-Quran niku bagus-bagus wirid. Bagi siapapun kok merasa boten gadah wiridan khusus ingkang dipun paringaken kiai utawa seniore utawa orang-orang yang ditokohkan, kok boten gadah wiridan-wiridan tertentu, maka sangat dianjurkan wirid dengan menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran. Unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini dipunturunaken dhateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman secara berangsur-angsur, bertahap-tahap, mulai tahapan awal sampai tahapan akhir. Min lailatil yaumis sabi, saking dina ketujuh as-sabi asyara 17 min Ramadan, saking bulan Ramadan, lisanatil hadiyah, maring tahun wal arba'ina, maring tahun 41 min miladihi, saking lairipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados Al-Quran ini dipunturunaken secara bertahap-tahap awit mulai tanggal 17 Ramadan. Di waktu itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Tentuki wonten kitab tarikh tasyrik dipun terangkan kaya wonten. Haitsu auha, sekiranya paring wahyu sapa Allah ilahi maring Kanjeng Nabi bin gori Hira, saking gua Hira, alladzi kana kang ana sapa Kanjeng Nabi iku yatahannasa junggung ibadah sapa Kanjeng Nabi fi ing dalem gori Hira. Tiba-tiba di waktu itu Nabi Muhammad sedang menika jungkung ibadah secara serius tentu nggih nika tenggone Hira. Hira iki wonten Jabal Nur, jaraknya kurang lebih 12 km saking Masjidil Haram. Di samping ini
Gua Hira ini posisinya terlalu luhur. Jarak perjalanan saking ngisor luhur masuk ke Gua Hira menuju Gua Hira ini kurang lebih menghabiskan waktu 1 jam. Waktu munggah ini kecil saja. Jarak antara tempat naik dan dari Gua Hira itu kali Masjidil Haram kurang lebih 12 kilo. 12 kilo ditambah 1 jam. Allah. Lalu ini dipun ceritakan ternyata ayat yang pertama kali awal ayatin wahya bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Niki ayat yang pertama kali diturunkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 41 tahun wonten Gua Hira di saat Kanjeng Nabi jungkung ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Periode itu usia 41 tahun Kanjeng Nabi sampai kapan? Ila tasyidil hijjah maring tanggal 9 Dzulhijjah yaumul haji yang dalam dinane haji al-akbar kan gede-gede sanatil asyirah maring tahun ke-10 minal hijrah saking hijrah. Berakhir waktu turunnya Al-Quran sampai tahun ke-10 Hijriah. Ketika ngomong tahun ke-10 Hijriah niki ngitungnya mulai Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah menuju Madinah. Berarti hitungan hijrah itu mulai Kanjeng Nabi niku datang Madinah niku mulai hijrah tahun pertama. Dan niki 10 Hijriah. Berarti berakhirnya mandapnya wahyu saking Gusti Allah datang Kanjeng Nabi sampai 10 tahun ketika Kanjeng Nabi berada di Madinah. Wasalisatu wasittina lan usia ke-61 Kanjeng Nabi 63 Kanjeng Nabi usia 63 min miladihi saking lahiran Kanjeng Nabi haitsu auha ing dalam sekiranya barang wahyu ilahi maring Kanjeng Nabi bi akhir ayatin kelawan akhir ayat wahya utawi akhir ayat iku al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Demikian usia Kanjeng Nabi menerima wahyu ini usia 41 tahun sampai usia 63 tahun terhitung saking menika tahun Hijriah. Tahun Masehi kali Hijriah itu benten lebih cepat Hijriah daripada Masehi. Makanya ketika dihitung secara tahun Masehi Kanjeng Nabi niku usia 62 tahun meninggalnya menawi dihitung saking Hijriah niku 63 tahun usia pun Kanjeng Nabi. Sampai kapan peristiwa menika Haji Akbar? Haji Akbar ini menika haji di saat wukuf bertepatan dengan hari Jumat niku diperwastani niku Haji Akbar. Waktu niku peristiwane terakhir turun Al-Qur'an dipunterangi kali Kanjeng Nabi niku di saat haji Makkah. Haji pamitan Kanjeng Nabi pamit datang sedaya para sahabat di waktu itu. Lah berapa kali Kanjeng Nabi niku nglampahi ibadah haji? Selama seumur hidup Kanjeng Nabi haji melakukan cuma 1 kali. Menawi umroh berkali-kali enten sing menciptakan 11 kali. Niku umroh Kanjeng Nabi 11 kali, menawi haji niku cuma 1 kali pas kalian haji Makkah. Berarti bersamaan dengan penutup ayat
Al-Quran yang diturunkan datang Nabi menika al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu bagi kalian. Wa asmamtu alaikum nikmati, dan aku telah menyempurnakan bagimu nikmat-nikmatku. Wa raditu lakum Islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Al-muddatu tawiman sobaina muddata tanzili ing dalam antarane kawitane mudune ayat. Wa muhtatamihi lan akhire mudune ayat iku isnatani wa isyruna 22. Apane sanatan tauni? Wa syahrani lan 2 bulan, wasnani wa isyruna yauman lan 22 hari. Terus Al-Quran itu turun secara sistematis. Niku selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Niki serba 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Niki angka yang sangat istimewa, serba 2. Ini menandakan Gusti Allah menurunkan ayat Al-Quran mulai awal hingga akhir ini melalui proses. Kok boten secara langsung, kok boten 30 juz langsung berat modelnya apa? Jawabannya boten, penjelasan ini nih karena turunnya Al-Quran itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada kaum muslimin dan juga peristiwa-peristiwa yang tercatat dialami oleh kaum kafir Quraisy. Dan ini Pak, Quran ini mengalami beberapa hikmah, mengalami beberapa tahapan sejak diturunkannya. Makanya waktu ini sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Walailatul lati ibtada'a utawi kawitane wengi allati ibtada'a fiha allati ibtudi akan den kawiti fiha ing dalam al-laila ing dalam wengi nuzulul Quran menika nuzul al-Quran ing dalam nalikane turune Al-Quran ya utawi wengi iku Lailatul Qadri menika bertepatan Lailatul Qadar. Allati qala kang jauh sapa Allah fiha ing dalem Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Niki ayat yang pertama kali diturunkan menika inna anzalna fi lailatul qadr. Sebab di waktu niku bertepatan kali malam Lailatul Qadar. Menika tanggal 17 Ramadan, malam 17. Makanya dengan bersani dengan angan-angan rata-rata peringatan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Karena mengingat turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan bersama dengan turunnya ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr bareng kali Lailatul Qadar. Wa qala jauh sama Allah fiha ing dalem nggih lain bersamaan dengan ayat itu pula Gusti Allah menurunkan ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina bersama dengan ayat ini diturunkan wala nasa'anna hadhil lailah
ora ana putus-putuse sak temene iki mung kana fi syahr Ramadan. Yen nika bertepatan dengan bulan Ramadan, makane niku turunlah ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan iki diceritakan bahwa kali bulan Ramadan iku asyhadu bulan alladzi kana kan ana sapa Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya akifu ikaf sapa kanjeng Nabi fihi dalam bulan Ramadan bingori Hira ing dalam gua Hira wa yasumulan poso sapa kanjeng Nabi ing niku Ramadan rawain Ishaq dipun ceritakan ternyata kanjeng Nabi di saat itu melakukan iktikaf wonten gua Hira dan sampun berpuasa. Berarti ini menandakan ajaran iktikaf niku nek ningali redaksi iki niku boleh di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat ibadah. Umumnya iktikaf itu harus berada di dalam masjid. Ada memiliki keterangan yang dipun ceritakan kanjeng Nabi iktikaf pada gua Hira dalam rangka menerima atau menjemput turunnya wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai diceritakan saking Wahab bin Kaisar, hadis saking Ubaid bin Amir bin Qatadah. Jadi bahwasanya karena Rasulullah SAW ujahin kanjeng Nabi manggen fi Hira ing dalam gua Hira mingkul lisanatin saking tahun syahrun ing dalam 1 bulan. Tiba kanjeng Nabi itu di waktu turunnya Al-Quran dan sebelum-sebelumnya niku kanjeng Nabi itu selalu yen niku manggen dateng niku gua Hira selama 1 bulan penuh. Wa kana dalika an ono menggoro-menggoro peristiwa iku minna saking barang bahan nasakan lakon ibadah bi kelawan ma sapa Quraisyun wong Quraisy fil jahiliyah ing dalam tahun-tahun jahiliyah. Tiba-tiba zaman-zaman dahulu kala niki sudah menjadi tradisi orang-orang Quraisy zaman jahiliyah niku selalu melakukan ibadah yen nika wonten gua Hira. Berarti gua Hira niki satu tempat yang sudah dikultuskan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Berarti enten tempat yang dianggap tempat mulia juga tentunya gua Hira. Lalu sejarah tahan nasawat tahan nasu at-tabarru nika nglakoni kaapian. Tiba-tiba wonten gua Hira niki wong-wong Quraisy zaman jahiliyah niku juga senantiasa duduk takarrub melakukan ibadah versi mereka menurut mereka, yakni melakukan kebaikan-kebaikan menurut mereka, sehingga kanjeng Nabi mengambil tempat ini untuk melakukan iktikaf selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan dalam rangka menjemput turunnya Al-Quran sebagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi. Summa qala hatta idza kana sehingga nalikane ono asyhadu bulan alladzi arada kang merupakan sebuah Allah Ta'ala fi ing dalam bulan ma sesuatu arada kang saken sapa Allah min karamatihi saking kemuliaan Allah minas sanati saking tahun alladzi ba'asa kang utus ing nika kanjeng Nabi sapa Allah Ta'ala fiha ing dalem tahun
Wadhalika adalah bulan iku asyhur Ramadan, bulan Ramadan kharaja miyos kharaja metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hira amarin wa hira kama kana kaya oleh orang sapa Nabi iku ya lucu miyos sapa kanjeng Nabi dijiwari maring konco-konco kanjeng Nabi sahabat-sahabat Nabi wa ma'ahu dan sakali kanjeng Nabi ahlu kami warga Nabi ila akhir hadis tiba-tiba kebiasaan kanjeng Nabi keluar menuju Wahiro ini sama sebagaimana tradisi kanjeng Nabi keluar kepada mental kepada tonggo-tonggo konco-konco dan juga bersama dengan keluarga-keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah berarti Gua Hira itu memang satu tempat yang memang sudah menjadi tempat melakukan kebaikan-kebaikan semenjak zaman-zaman jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mungkin kalau kalian harus lupa ibadah apakah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy zaman jahiliyah. Dan bagaimana dengan keterangan at-tahannasu al-adabanu ini melakukan kebaikan-kebaikan. Segala sesuatu yang dianggap baik itu dianggap ibadah, dinilai ibadah. Karena ini berarti ibadah wong jahiliyah, wong kafir Quraisy ini bentuk kebaikan-kebaikan. Segala bentuk kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kanjeng Nabi itu dinilai ibadah. Mungkin wong-wong pada lupa waktu niku wong-wong dereng Islam. Wong-wong niku dereng ketemu kanjeng Nabi, apakah ibadah kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara mereka waktu itu belum menyatakan diri sebagai orang-orang Islam. Jawabannya orang-orang yang hidup sebelum kanjeng Nabi, hidup sebelum kanjeng Nabi, belum ketemu kanjeng Nabi, belum sempat memeluk agama Islam, mereka meninggal dunia. Berarti ini urusannya kalian Gusti Allah belum bisa diukur secara syariat agama Islam. Kayak apa? Mereka yang belum ketemu kali kanjeng Nabi, belum sempat beriman kepada kanjeng Nabi, belum sempat menyatakan mereka memeluk agama Islam. Kayak apa? Makanya enten perdebatan tokoh-tokoh filsafat yang hidup wonten Yunani jaraknya 1500 tahun sebelum Masehi, contohnya Plato, Aristoteles dan juga yang lain di waktu itu. Mereka meninggal dunia ya nopo percaya, padahal teori-teori ini digunakan sebagai ilmu para mahasiswa penjuru dunia saking kalangan mulai SLPA, S1, S2 dan S3. Teori ini dipakai terus. Lalu kapan teori ini digambar terus, berarti tadi musim manfaat. Terus hadiskan Nabi tidak mengatakan in qata amal illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala-galanya kecuali tiga pertama. Sing pertama sedekah jariyah, sedekah sing digunakan untuk membangun tempat-tempat ibadah yang mana ini memberikan kontribusi pahala yang mengalir terus-menerus. Au ilmu yuntafa'u, ilmu sing manfaat ilmu sing manfaat itu tidak pernah terputus. Lihat-lihatnya terputus kabeh, sehingga pernah terputus ini termasuk salah satunya ilmu manfaat. Ngekai kontribusi ganjaran. Lah nek wong niku belum sempat masuk Islam, ilmune diamalkan oleh orang Islam, ilmu dimawon apa ya kalah ganjaran dari terus kan Nabi ilmu yuntafa'u. Dan ini berarti mereka mendapatkan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang nomor 3, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah ini berarti wujud anak soleh itu adalah mereka yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya, baik itu di waktu ramai maupun sepi, baik itu secara seremonial atau satu kebiasaan yang istiqomah dilakukan. Ini merupakan proses menuju kesolehan esensial yang dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya masing-masing. Hadirin rahimakumullah, intinya kajian kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Di waktu itu usia Kanjeng Nabi 41 tahun dan diangkat sebagai Rasul atau orang-orang yang mendapatkan tugas menyampaikan risalah kenabian kepada umatnya. Dan berakhir ketika usia Kanjeng Nabi usia 63 tahun Hijriah. Kenapa berada di Gua Hira? Ternyata Gua Hira ini satu tempat yang sudah diagung-agungkan oleh orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah. Mereka selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Wonten Gua Hira, nah memiliki keterkaitan sejarah. Niku enten kesinambungan. Kok boten dengar Ka'bah? Kok boten tenggone Masjidil Haram utawa tempat-tempat yang lainnya? Kenapa di Gua Hira? Jawabannya memang itu satu tempat yang sudah digunakan melakukan ibadah oleh orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah. Gimawon dengan kalau sampai akhir dadosaken ilmu dan manfaat, mugi kebersamaan kita juga ini menjadi kebersamaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an wa ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami, orang-orang terdekat kami termasuk orang yang ahli membaca Al-Quran serta mengamalkan juga menghafalkan. Ya Allah, inja'alna wa iyyahum min ahli birril walidain, jadikanlah kami dan mereka termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Inja'alna wa iyyahum min ahli ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah, jadikanlah kami dan mereka termasuk orang-orang yang berkesempatan berkunjung menuju ke Mekah dan Madinah lil haji wal umrah, untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.